menjadi narasumber kita. Dan hari ini kita angkat latihan dengan tema tersebut. Tentunya ini menjawab berbagai kebingungan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru dalam mengajar jarak jauh. Hampir semua guru ngebiar menyiapkan materi di-share di WA grup wali sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian seharian menanti jawaban siswa. Di saat kemudian siswa mengirim video, foto, ataupun tulisan hasil belajarnya kepada guru, guru bukannya senang, tapi kadang malah menangis karena HP-nya cepat. Bahkan mungkin video yang dikirim sudah akhirnya bantu anak rumah hasil kita nilai ataupun kita kasih feedback untuk mereka semuanya. Untuk itu perlu sebuah solusi bersama-sama kita belajar. Mungkin seperti saya, namun marilah kita tetap belajar agar bisa menunaikan kewajiban dengan baik sehingga nanti anak-anak terpenuhi haknya untuk belajar. Mari dengar apa ada yang belum pernah mengenal. Untuk itu mari kita nanti bersama-sama mempelajari akun pembelajaran yang merupakan sebuah akun elektronik diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat digunakan oleh peserta akses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Kenapa pemerintah meluncurkan ini? Kemudian bagaimana nanti membuatnya, cara menggunakannya. Tentunya dalam pelatihan pada kesempatan hari ini nanti akan ada teori juga praktiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja saya mengawali untuk pelatihan pada kesempatan hari ini. Silahkan nanti Bapak Ibu mengikuti sampai akhir dari pelatihan ini. Semoga sedikit apa yang kami laksanakan pada kesempatan hari ini mengajak Bapak Ibu untuk belajar bisa mencerahkan, bisa membantu Bapak Ibu untuk melaksanakan tugasnya di sekolah masing-masing. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat guru-guru hebat. Apapun keadaannya, kita tetap bertekad mencerdaskan anak bangsa. Kita pasti bisa. Semangat, tetap semangat di tengah pandemi, kita tetap mengabdi, kita tetap berusaha, berupaya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat apa yang kita bisa, menyampaikan yang terbaik bagi anak didik kita. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf, kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur yang sudah memberikan beberapa teori dan juga perkembangan pada masa pandemi ini yang harus kita lalui dan juga solusinya. Terima kasih sekali dan nanti semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru semua yang hebat, sekarang tiba saatnya kita akan belajar tentang apa sih digitalbelajar.id itu. Nanti Bu Eva yang akan menerangkan, yang akan menyampaikan semuanya. Dan Bapak Ibu bisa bertanya nanti dengan Bu Eva dengan sejelas-jelasnya. Untuk itu, kepada Bu Eva kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Ais, terima kasih Bu Nur, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadiran Bapak Ibu pada pelatihan kali ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Ya, Bisa jelas. Alhamdulillah. Mohon maaf karena ini tadi memang sinyalnya begitu. Semoga ini nanti lancar sampai akhir. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, di sini kita akan lebih mengenal apa itu akun pembelajaran dari pemerintah, yaitu akun Belajar ID. Nah, ini nanti saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk masuk karena cuaca nggih, mungkin karena berawan sehingga untuk sinyal masuk ada kesulitan seperti itu, nanti akan ada rekamannya insyaallah. Jadi yang kesulitan untuk masuk kali ini nanti silahkan bisa mengikuti rekaman seperti itu. Ya. Bapak Ibu, di sini saya izin untuk share screen. Saya coba untuk rekam ya. Ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Eva Zuniana Nurrahmah, kami dari SD Ciren, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Ya, tadi sudah dikenalkan guys dengan Bu Ais, dengan Bu Nur. Kami SD Ciren itu di mana seperti itu. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang akun pembelajaran. Nah, Bapak Ibu itu bisa mengakses informasi ini di alamat belajar.id. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka melalui Google Chrome ataupun melalui website masing-masing. Bapak Ibu bisa terlihat share screen saya? Ya, terlihat. Bisa Mbak, terlihat. Ya, akun pembelajaran. Nah, ini tadi sudah dijelaskan nggih. Saya adalah trainer. Saya trainer Google dan juga trainer Microsoft. Nah, saya juga merupakan sahabat rumah belajar Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ais. Ya, Bapak Ibu, kita langsung ke akun pembelajaran. Nah, Bapak Ibu itu sudah mendapatkan akun Belajar ID. Nah, akun Belajar ID ini Bapak Ibu itu dapat digunakan untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Nah, aplikasi pembelajaran itu apa saja? Banyak nggak Bapak Ibu yang aplikasi itu
dari Kemdikbud seperti itu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat, Mbak. Sudah Bu Eva. Ampun, Mbak. Alhamdulillah. Akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini untuk siapa saja Bapak Ibu. Jadi akun Belajar ID ini untuk siswa peserta didik kalau SD kelas 5 dan 6. Tapi kelas 5 dan 6 yang tahun ajaran kemarin, karena memang ini diluncurkan kemarin Desember, sekitar akhir 2020 itu diluncurkan oleh Kemdikbud seperti itu. Jadi yang mendapatkan adalah kelas 5 dan kelas 6 yang tahun kemarin. Nah, untuk kelas 5 yang tahun ini bagaimana? Ya kita tunggu saja karena memang baru proses yang ada di atas seperti itu. Kemudian ini juga untuk pendidik. Pendidik ini tidak untuk SD, guru SD, SMP, SMA, SMK, dan juga untuk PKBM. Baik PKBM itu yang paket A, B, C. Nah, seperti itu untuk pendidik. Dan juga untuk tenaga kependidikan juga mendapatkan. Jadi, yang di instansi Bapak Ibu itu mendapatkan akun Belajar ID. Nah, ini kemudian ada tenaga kependidikan dan kepala sekolah itu juga mendapatkan akun Belajar ID. Nah, itu akan mendapatkan akses admin. Nah, admin itu fungsinya untuk apa? Jadi, yang dapat meriset, misalnya ada siswa atau guru itu akun Belajar ID-nya itu lupa password misalnya. Nah, itu yang bisa membantu untuk merisetkan password, kemudian membuatkan password baru apabila ada yang lupa. Nah, itu adalah itu kepala sekolah atau admin. Jadi hanya kepala sekolah dan admin yang bisa seperti itu. Dan ini untuk mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran. Tujuan pembuatan akun pembelajaran itu untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Nah, ini untuk mendukung proses pembelajaran dan juga untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sasaran akun pembelajaran ini Bapak Ibu meliputi untuk peserta didik. Nah, ini nggih Bapak Ibu tadi yang sudah saya jelaskan. Ini meliputi untuk SD, SMP, SMA, SMK, SLB dari kelas 5 sampai kelas 12 itu juga mendapatkan akun Belajar ID. Ya. Selanjutnya, mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Nah, ini Bapak Ibu. Belum terlihat nih Bapak Ibu. Ya, sudah. Mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Akun pembelajaran ini otomatis mendapatkan akses untuk aplikasi pendukung, yaitu dalam Google Workspace for Education. Nah, ini Bapak Ibu ada skemanya nggih. Akun pembelajaran bisa untuk aplikasi seperti Google Classroom, Gmail, dan juga aplikasi dari Kemdikbud. Misalnya adalah Rumah Belajar. Dan ada banyak lagi nggih Bapak Ibu tentang akun pembelajaran ini. Kemudian pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini adalah bebas biaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan fasilitas dari Kementerian Kemdikbud seperti itu untuk mendapatkan akun pembelajaran ini bebas biaya, alias gratis seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah diluncurkan dan dapat mengelola puluhan juta akun sekaligus. Nah, ini akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemdikbud. Jadi aplikasi-aplikasi dari Kemdikbud itu bisa diakses melalui akun belajar ini Bapak Ibu. Untuk Canva itu juga bisa. Untuk mendapatkan Canva Pro, nah itu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan fasilitas Canva dengan yang Pro. Pro itu yang seperti bayar seperti itu. Nah, nanti bisa mendaftarkan ke Canva. Selanjutnya Bapak Ibu,
Jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran itu yang pertama ada email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring baik secara sinkronus maupun asinkronus. Dan ini bisa untuk mengakses rumah belajar Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkah aktivasi akun Belajar ID. Silahkan, ini Bapak Ibu meminta kepada operator sekolah. Apabila Bapak Ibu ada yang belum mempunyai akun Belajar ID, silahkan untuk segera diaktifkan. Nah, nanti seperti ini langkah-langkahnya. Buka laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian login. Kemudian klik tombol unduh akun. Kemudian pilih, ada 3 pilihan. Yang peserta didik silahkan di download, yang PTK itu silahkan di download, dan juga yang admin juga silahkan di download. Nah, itu nanti akan mendapatkan user ID dan password. Nah, penggunaan akun Belajar ID ini Bapak Ibu, kenapa Kemdikbud itu menyarankan penggunaan akun Belajar ID? Nah, ini karena akun pembelajaran ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi antara Kemdikbud dengan pendidik dan peserta didik. Dan akun pembelajaran yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud dan juga materi dan informasi dari Kemdikbud, misalnya terkait bantuan pemerintahan, asesmen nasional, itu akan dikirim melalui alamat pos elektronik akun pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kemarin dari Kemdikbud seperti itu. Ada cut off data yaitu 30 Juni 2021. Sebenarnya 30 Juni 2021 kemarin sudah cut off. Jadi yang tidak diaktifkan akan dihapus seperti itu. Akan tetapi alhamdulillah ada perpanjangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu monggo yang belum aktifasi silahkan segera aktifasi akun pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Mungkin untuk keamanan dan akun pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk keamanan akun pembelajaran ini itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data, informasi dan atau dokumen, aktivasi akun pembelajaran, dan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen aktivasi akun pembelajaran ID. Oleh karena itu, Kemdikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan yang terkait. Seperti itu. Jadi aman ya Bapak Ibu. Silahkan jika akan digunakan. Nah, ini Bapak Ibu, jika sudah tahu akun Belajar ID itu apa, mari kita bahas tentang ini Bapak Ibu. Nah, tentang pelatihan kita yaitu dengan akun Belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu. Tentang penggunaannya akun Belajar ID dan kelebihannya untuk kita gunakan. Nah, ini Bapak Ibu, ada masalah dalam pembelajaran jarak jauh. Data hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Misalnya Bapak Ibu, data ini hanya bisa diakses misalnya di HP atau di laptop seperti itu. Nah, ada masalah-masalah dan juga mungkin ada dari Bapak Ibu nggih, data rusak atau hilang karena virus. Nah, ini masalah pembelajaran jarak jauh itu bisa ada kemungkinan untuk data rusak atau hilang karena virus. Apalagi kalau misalnya melalui ini ya, data seperti flash disk seperti itu, nanti kan akan bisa data itu rusak atau hilang. Nah, apalagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan nggih, HP-nya cepat penuh karena mungkin untuk pembelajaran anak-anak. Nah, itu mungkin baru dipakai sebentar, HP-nya memorinya sudah penuh, atau memori laptop karena kita gunakan untuk pembelajaran terus. Nah, itu memori laptopnya penuh. Nah, oleh karena itu mari kita pecahkan masalah pembelajaran jarak jauh ini bersama-sama, yaitu dengan adanya akun Belajar ID ini Bapak Ibu.
Nah, yang pertama yaitu pengenalan akun belajar.id. Nah, ini Bapak Ibu, untuk pengenalan akun belajar ID ini, kita hari ini adalah mengenalkan nggih Bapak Ibu akun belajar ID ini. Fungsinya untuk apa, kelebihannya apa, nanti kita sampaikan di sini. Kemudian untuk pelatihan kita ini Bapak Ibu, kita hari ini adalah pengenalan akun belajar ID secara sinkronus. Kita bertemu seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian setelah ini Bapak Ibu, nanti kami akan mengirimkan link untuk masuk ke Google Classroom. Nah, nanti di Google Classroom itu apa kegiatannya Bapak Ibu? Nah, itu Bapak Ibu bisa belajar mandiri penggunaan akun belajar ID. Nah, nanti disampaikan ada slide-slide yang bisa Bapak Ibu pelajari di Google Classroom. Itu secara asinkronus Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu belajar mandiri, itu akan Bapak Ibu nanti mengerjakan uji kompetensi. Jadi di akhir pelatihan ini nanti Bapak Ibu untuk menerima sertifikat dengan 32 JP seperti itu, nanti Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi. Nah, ini nanti silahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan uji kompetensinya. Nah, nanti uji kompetensinya adalah nilai minimal 80 untuk lulus dan mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran. Seperti itu nggih Bapak Ibu untuk mekanisme pelatihan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita harus menggunakan akun belajar ID? Nah, ini untuk guru dan siswa itu mudah digunakan Bapak Ibu. Nah, dengan akun belajar ID ini terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Nah, akun belajar ID ini Bapak Ibu bisa digunakan di HP. Jadi untuk anak-anak, karena anak-anak apalagi SD ya, kalau SD kan biasanya menggunakan HP seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan ke HP masing-masing dengan menggunakan akun belajar ID ini. Nah, juga di laptop juga bisa. Jadi kalau mau menggunakan dua-duanya bagaimana Bu? Bisa Bapak Ibu. Jadi mau dimasukkan di laptop dan juga di HP, dua-duanya bisa. Nah, itu kelebihannya untuk menggunakan akun belajar ID. Dan juga ini aman ya Bapak Ibu. Akun belajar ID ini aman, update otomatis, tanpa virus, dan dapat tersimpan. Nah, fitur-fiturnya juga kolaboratif dan penyimpanannya tanpa batas. Nah, ini Bapak Ibu, kelebihannya akun belajar ID dengan akun Gmail biasa Bapak Ibu. Jadi kalau akun Gmail biasa itu hanya terbatas nih Bapak Ibu, hanya 15 atau 16 GB seperti itu. Tapi dengan akun belajar ID, Bapak Ibu bisa mendapatkan penyimpanan yang tanpa batas. Bapak Ibu mau menyimpan file berapapun bisa dimasukkan di akun belajar ID ini Bapak Ibu. Jadi monggo bisa dimanfaatkan, misalnya HP-nya penuh, nah silahkan diunggah di Google Drive agar tidak penuh. Jadi misalnya besok ketika akan akreditasi mungkin atau assessment, nah seperti itu nanti misalnya kita membutuhkan sesuatu, tinggal mudah seperti itu kita cari, tinggal cari di Awan, karena sekarang memang basisnya Awan gitu Bapak Ibu, kita simpan di atas sana, di Awan sana. Nah, kemudian integrasi satu akun itu dapat digunakan untuk semuanya. Nah, ini satu akun bisa ada fasilitas untuk drive bersama dengan akun belajar ID ini ya Pak Ibu. Untuk pengelola, untuk pemimpin dan tim IT, nah ini pengelolaan bisa untuk pengelolaan sumber belajar dan juga untuk jangka panjang itu dapat diakses untuk semuanya. Jadi ini untuk jangka panjang sangat bermanfaat seperti itu ya Bapak Ibu dengan adanya akun belajar ID ini. Nah, kelebihannya apa Bapak Ibu? Nah, itu penyimpanan data tanpa batas ini yang saya sampaikan tadi nggih. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di akun Gmail biasa mungkin ada tulisannya ya, drive-nya. Coba kalau Bapak Ibu lihat di drive itu ada tulisannya. Misalnya sudah digunakan 200 mega dari berapa, 15 giga atau 16 giga. Tapi dengan akun belajar ID ini Bapak Ibu hanya ada tulisan sudah digunakan misalnya 2 giga atau 3 giga. Jadi tidak ada batasan berapa giga seperti itu, tapi tanpa batas. Mau disimpan file berapapun bisa Bapak Ibu. Nah, silakan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal ya Bapak Ibu untuk
Bapak Ibu semuanya. Nah, ini. Selanjutnya fitur-fitur itu lebih canggih. Nah, fitur-fitur ada Google Chat, ada Google Classroom, Google Meet, Google Drive, dan lebih banyak lagi. Dan fitur-fiturnya itu lebih bagus dari akun Gmail biasa. Ada fitur-fitur yang lebih canggih dari akun Gmail biasa, Pak Ibu. Jadi mari kita beralih dari akun Gmail biasa, mari kita gunakan fasilitas dari pemerintah, dari Kemdikbud ini dengan maksimal. Nah, ini Bapak Ibu. Dan juga aman dan terintegrasi. Semua data Anda itu aman, teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kelebihan akun Belajar ID. Bagaimana cara aktivasi akun? Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan akun Belajar ID dari operator Dapodik Bapak Ibu, nah, itu nanti kan akan mendapatkan user ID dan password. Nah, itu silahkan masuk ke buka Gmail. Kalau kita seperti masuk email biasa seperti itu, kemudian ada accept, nanti diterima saja. Kita terima Google Term of Service and Privacy Policy. Kemudian kita ganti passwordnya dari password lama menjadi password baru. Dan ini berarti tandanya kalau Bapak Ibu sudah mengganti password kemudian masuk email, berarti Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun Belajar ID ini. Nah, ini Bapak Ibu, penggunaan Google Workspace for Education. Nah, Google Workspace for Education adalah kumpulan alat. Nah, ini yang dapat membantu kita untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ada Google Drive. Google Drive itu untuk menyimpan ya Bapak Ibu. Jadi fungsinya Google Drive adalah untuk kita menyimpan berbagai data dokumen. Nah, itu disimpan di awan sana. Nah, kita dapat mengakses dari mana saja dan di perangkat apapun selama kita memiliki koneksi internet. Nah, ini kapasitas Bapak Ibu. Nah, ini akun pribadi itu kapasitasnya hanya 15 GB. Nah, kalau Bapak Ibu membuat Google pribadi seperti itu, nanti hanya terbatas 15 GB saja. Nah, dengan akun Belajar ID ini, Bapak Ibu tanpa batas. Nah, itu ada perbedaannya ya Bapak Ibu antara kapasitas penyimpanan file untuk akun pribadi dengan akun Belajar ID. Kemudian drive bersama. Nah, akun pribadi itu tidak ada drive bersama Bapak Ibu. Nah, kalau akun Belajar ID ini ada drive bersama. Fungsinya apa? Kalau drive bersama, misalnya kita akan menggunakan drive misalnya sesekolah. Ini akun untuk drive bersama kita satu sekolah. Nah, itu bisa kita membuat drive yang nanti itu untuk satu sekolah bisa memasukkan di drive itu. Bisa Bapak Ibu dengan drive bersama ini. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu untuk menyimpan data seperti itu, nanti bisa silahkan diunggah. Nah, menggunakan akun Belajar ID ini, maka akan tanpa batas filenya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita beralih dari akun biasa ke Belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu, Meet, Google Meet. Ini seperti yang kita gunakan saat ini ya Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, ini kita bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung dengan panggilan video. Nah, kelebihannya Google Meet milik biasa, Gmail biasa dengan Google Meet dari akun Belajar ID ini apa Bapak Ibu? Nah, di akun Belajar ID ini Bapak Ibu bisa merekam. Nah, seperti yang kita gunakan saat ini sudah saya rekam. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mendengarkan siaran ulangnya bisa Bapak Ibu karena sudah ada rekamannya. Nah, ini kalau Bapak Ibu membuat meeting tapi dengan akun Gmail biasa tidak ada fasilitas untuk rekam layar. Jadi kita tidak bisa membagikan setelah pembelajaran, kita tidak punya rekamannya. Nah, nanti anak-anak yang belum bisa mengikuti bagaimana? Nah, itu menjadi problem lagi. Oleh karena itu, silahkan kita gunakan akun Belajar ID dengan maksimal Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu itu menggunakannya. Nah, itu untuk merekam. Nah, nanti setelah kita rekam, setelah pembelajaran, itu link rekamannya bisa kita bagikan kepada siswa. Oh, tadi siswa yang belum bisa ikut bisa mengikuti secara
rekaman tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu belum bisa mengikuti hari ini, nah itu Bapak Ibu misalnya belum bisa, nah nanti bisa melihat rekamannya. Nanti Bapak Ibu jika akan melihat kembali, oh tadi yang dijelaskan apa, nah itu bisa melalui rekamannya. Seperti itu. Ada Google Chat, itu seperti WhatsApp, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu Google Meet, berapa yang sudah menggunakan? Ini 100 juta peserta Meet sehari-hari. Nah ini Bapak Ibu per panggilan. Jadi Google Meet ini memang kita ada maksimalnya Bapak Ibu. Jadi hanya maksimal 100 peserta per panggilan. Jadi misalnya pesertanya ada 300, mungkin bisa disiasati, yang 100 bisa masuk Google Meet, yang 200 bisa kita live streaming YouTube, seperti itu. Nah, itu bisa disiasati dengan aplikasi lain. Nah, seperti YouTube, seperti itu jika ingin 100 peserta lebih. Tapi jika murid kita 20-30, nah ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Dan hanya pembuat meeting yang dapat mengeluarkan peserta dan menerima permintaan untuk bergabung di meeting. Nah ini Bapak Ibu dari Google Meet, seperti itu. Kemudian fitur Google Meet, akun pribadi tidak dapat angkat tangan. Nah ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu yang membuat Google Meet itu menggunakan akun Gmail pribadi, itu tidak dapat angkat tangan dan merekam rapat. Akan tetapi jika menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa angkat tangan, ada merekam rapat, nah itu ada fasilitasnya. Dan rekaman rapat itu langsung tersimpan di Google Drive. Jadi kita setelah rapat bisa mencarinya ya Bapak Ibu di Google Drive, seperti itu. Kemudian ada Google Site, ini untuk kita membuat website. Google Classroom itu membuat kelas nggih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah menggunakannya, seperti itu. Kemudian akun pribadi, ini Bapak Ibu, kapasitas Google Classroom untuk akun pribadi itu maksimal 20 guru dan 250 siswa, dan tidak ada fitur undang wali. Akan tetapi di akun Belajar ID itu satu kelas itu maksimal 20 guru bisa. Kemudian ada 1000 siswa itu bisa masuk. Nah ini misalnya untuk seperti sekolah yang besar seperti itu ya, SMA, SMK, SMP, seperti itu. Nah ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian ada fitur undang wali untuk mendapatkan laporan wali. Nah ini Bapak Ibu kelebihannya, dengan akun Belajar ID ini kita bisa mengundang wali. Jadi wali juga bisa melihat laporannya, seperti itu. Nanti nilai-nilai anak berapa, wali bisa melihat. Kemudian penugasan di Google Classroom, kalau di akun biasa Bapak Ibu tidak dapat import nilai Google Form dan tidak dapat mode terkunci Chromebook, tidak ada cek originalitas. Tapi dengan akun Belajar ID, nah ini Bapak Ibu kelebihannya akun Belajar ID ini, apabila Bapak Ibu punya Google Form, misalnya membuat soal di Google Form seperti itu, nanti kita untuk nilainya kita tidak harus memasukkan satu-satu nilainya Bapak Ibu. Nanti otomatis di Google Classroom-nya Bapak Ibu itu sudah otomatis mengimport nilai dari Google Form, seperti itu. Kemudian video call di Google Classroom. Nah, akun pribadi itu tidak ada link Google Meet Bapak Ibu. Nah, kalau akun Belajar ID itu ada link Google Meet. Jadi nanti anak-anak kalau sudah punya akun Belajar ID dan juga gurunya menggunakan kelas dengan akun Belajar ID Bapak Ibu, itu ada link Meet-nya. Nanti saya tunjukkan ya untuk link Meet-nya seperti apa. Kemudian, nah ini biasanya Bapak Ibu ada slide, ada dokumen, ada spreadsheet, seperti itu. Teknologi tidak dapat menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Nah ini Bapak Ibu, mari kita manfaatkan teknologi yang sudah ada Bapak Ibu, dan kita manfaatkan juga untuk pembelajaran daring ini ya Bapak Ibu, karena memang kita belum bisa untuk melakukan tatap muka. Oleh karena itu mari kita manfaatkan akun belajar ini untuk kita lakukan pembelajaran jarak jauh. Nah ini penjelasan dari saya Bapak Ibu. Nah ini akan saya langsung praktek mawon nggih Bapak Ibu di sini. Oke.
Nah, Bapak Ibu, sudah terlihat nggih? Di sini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mulai belajar ID kita. Nah, Bapak Ibu, kita mulai setiap kita masuk. Ini browsernya bebas nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome, menggunakan Microsoft Edge atau menggunakan Mozilla atau yang lain, monggo. Nah, ini kita setiap menggunakan belajar ID itu kita mulai dari google.com. Nah, apabila Bapak Ibu belum masuk, silahkan masuk dulu melalui ini, kanan ini. Nanti kalau yang belum itu ada tulisan login seperti itu. Nanti silahkan login dulu. Login menggunakan akun belajar ID ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk menggunakan akun belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu, jika sudah menggunakan akun belajar ID sudah masuk begitu ya Bapak Ibu. Nah, di google.com ini ada banyak fiturnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat fitur-fitur yang ada di Google dengan akun belajar ID. Nah, ini bisa kita lihat nih Bapak Ibu. Ada ini untuk akun, misalnya akan mengganti nama atau mengganti foto. Nah, misalnya di akunnya Bapak Ibu belum ada fotonya. Nah, itu bisa diganti di akun ini Bapak Ibu. Nanti monggo bisa dicoba nggih. Mungkin ada beberapa yang belum mengganti fotonya. Nah, itu bisa diganti fotonya di sini di akun. Kemudian di sini ada Google Drive, ada Gmail, ada Classroom, ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, kalender, chat. Nah, di sini ada banyak. Drive untuk apa? Tadi untuk menyimpan data-data. Gmail untuk apa? Untuk menerima email Bapak Ibu. Classroom untuk membuat kelas. Dokumen itu membuat dokumen, membuat Excel, membuat slide itu PPT sama ya Bapak Ibu. Kemudian kalender itu untuk membuat kalender, chat, meet, formulir. Nah, ini ada banyak Bapak Ibu, ada site, ada kontak. Nah, ini ada grup, ada YouTube. YouTube itu juga sudah terintegrasi dengan Google seperti itu. Ada Maps. Nah, Google Maps mungkin Bapak Ibu yang bepergian bisa menggunakan Google Map. Ada berita, ada foto, ada Keep, ada Hangout, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, ini fungsi dari akun belajar ID. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari email dulu. Nah, Bapak Ibu, ini untuk email. Untuk email Bapak Ibu, fungsinya, nah ini klik titik 9. Nah, setiap kita mau membuka sesuatu, kita klik titik 9 saja. Klik titik 9 Bapak Ibu. Sesudah itu klik Gmail. Nah, fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsinya Gmail ini Bapak Ibu bisa menerima email di sini. Nah, besok Bapak Ibu setelah Bapak Ibu itu mengerjakan uji kompetensi, Bapak Ibu bisa mengecek di email Bapak Ibu. Nanti akan ada dari Bapak Ibu itu nanti mendapat email bahwa nilainya berapa, seperti itu bisa Bapak Ibu lihat di Gmail. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi fungsinya email nanti bisa Bapak Ibu untuk melihat, untuk kalau ada Bapak Ibu mengisi form, apabila form itu nanti ada hasilnya formnya, Bapak Ibu sudah mengisi uji kompetensi, nah itu nilainya akan muncul di email. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengecek di sini, kemudian di screenshot nggih. Jadi setelah besok Bapak Ibu uji kompetensi itu bisa untuk terus di screenshot. Nah, kemudian dilampirkan di Google Classroom. Nanti saya tunjukkan Google Classroom-nya. Ya, ini pengenalan tentang Gmail nih Bapak Ibu. Nah, tandanya kalau kita menggunakan akun email dengan belajar ID, itu di sini Bapak Ibu ada tulisan belajar ID nih. Nah, ini berarti kita menggunakan akun belajar ID. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang ke Google Classroom. Nah, ini Bapak Ibu. Kita ke Classroom. Nah,
Mungkin ini sudah familiar nggih Bapak Ibu dalam menggunakan Classroom. Apabila belum Bapak Ibu, silahkan kita bisa mencoba akun Google Classroom ini Bapak Ibu. Nah, Google Classroom ini bisa untuk kita ketika pembelajaran. Nah, itu sangat membantu nggak Bapak Ibu? Ketika kita menggunakan Google Classroom ini, data kita itu sudah tersimpan di Google Drive. Jadi kelebihannya kalau kita menggunakan Google Classroom dengan akun Belajar ID itu datanya kita tidak takut lagi kalau banyak video atau banyak file yang masuk ke kita tidak takut untuk nanti nek kekebaan gimana, kalau terlalu penuh bagaimana, nanti kan Google-nya sudah tidak bisa digunakan. Nah, oleh karena itu mari kita berpindah ke akun Belajar ID Bapak Ibu. Kita kalau membuat Classroom itu silahkan menggunakan akun Belajar ID, sehingga apabila mau diisi berapapun, mau video berapapun dari anak-anak, mau diisi gambar ataupun yang lain, semuanya dari anak-anak, misalnya banyak pun tidak masalah Bapak Ibu dengan akun Belajar ID ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan Google Classroom, mungkin kita mengenal dulu. Nah, ini Bapak Ibu, di Google Classroom ini ada tanda tambah. Di HP juga ada ya Bapak Ibu, bisa dicari di Play Store, download Google Classroom. Jadi Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi itu juga tidak harus pakai laptop, memakai HP juga bisa. Nah, tapi yang perlu dipastikan adalah Bapak Ibu itu masuk dengan akun Belajar ID. Nah, silahkan login dulu akun Belajar ID-nya, baru bisa nanti silahkan mengikuti. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa kita gabung kelas, ada buat kelas. Nah, buat kelas ini kalau Bapak Ibu akan membuat kelas. Nah, ini Bapak Ibu kalau membuat kelas tinggal misalnya kelas tematik kelas 5 misalnya. Kemudian bagian ini gurunya siapa misalnya. Mata pelajarannya karena tematik ya mungkin tematik dan matematika, atau karena mata pelajarannya semuanya misalnya guru agama juga masuk. Nah, ini bisa di sini. Nah, kalau sudah tinggal kita buat. Nah, ini kalau kita mau buat kelas. Kalau kita mau gabung kelas bagaimana? Misalnya anak-anak atau nanti Bapak Ibu akan gabung kelas nggih. Nah, nanti Bapak Ibu kan akan gabung kelas. Nah, nanti Bapak Ibu karena akan gabung kelas di Classroom, kan saya jelaskan cara gabung kelas. Ini di HP biasanya tanda tambah ini di kanan bawah. Tambah kemudian gabung kelas. Nah, ini Bapak Ibu ada kode kelas, silahkan nanti dimasukkan kodenya. Nah, kemudian ini ada saat Anda login sebagai siapa. Nah, ini silahkan dengan akun Belajar ID. Bu, kalau sudah terlanjur pakai Gmail bagaimana? Bukan Belajar ID, tidak apa-apa. Asalkan nanti pas uji kompetensi silahkan masuk nanti dengan akun Belajar ID. Akun Belajar ID-nya silahkan diisi alamat email Bapak Ibu. Nah, ini kode kelasnya silahkan dimasukkan, atau nanti Bapak Ibu bisa gabung menggunakan link. Nah, nanti kalau dengan link tinggal Bapak Ibu klik linknya kemudian langsung masuk kelas. Seperti itu nggih Bapak Ibu untuk pelatihan nanti. Ya. Oke. Yang berdekatan monggo yang satu dimatikan mic-nya nggih. Agar suara saya tidak, ya alhamdulillah sudah. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk, nah ini Bapak Ibu untuk kita. Nah, ini akun Belajar ID ini kelebihannya Bapak Ibu, di sini ada kode kelas dan link Meet. Nah, ini Bapak Ibu, kelebihannya adalah dengan akun Belajar ID ini Bapak Ibu kalau mau membuat pembelajaran itu anak-anak sudah ada, sudah bisa, tinggal kita buat link Meet-nya. Nah, ini buat link Meet, kemudian nah ini dapat dilihat oleh siswa ya, hanya seperti itu, simpan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti di Google Classroom anak-anak itu sudah ada ininya, tinggal nanti anak-anak klik ini, gambar seperti ini, nanti anak-anak bisa langsung
mengikuti kelas. Nah, ini kelebihannya akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi anak-anak tinggal klik ini. Nah, mari kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, ini tidak harus misalnya kita ketika pembelajaran harus membuat lagi, tidak Bapak Ibu. Jadi dengan akun Belajar ID ini Bapak Ibu ada satu link. Nah, ini bisa kita gunakan berkali-kali. Dan ini ada di Classroom. Jadi anak-anak tinggal, anak-anak nanti kita adakan meet ya, ada pertemuan. Nah, nanti tinggal anak-anak klik ini, gambar ini di HP. Biasanya ketika sudah buka grup kelas, itu di kanan atas ada gambar seperti ini. Nah, gambar ini akan muncul jika anak-anak juga menggunakan akun Belajar ID. Nah, kalau tidak menggunakan akun Belajar ID bagaimana? Nah, kita sematkan saja di sini, diumumkan ini, kita buat untuk seterusnya kalau meet dengan ini, seperti itu. Ini bisa. Jadi biar anak-anak tahu kalau link meetnya pasti ini, seperti itu. Nah, ini di sini ada anggota. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan guru. Nah, ini bisa menambahkan sampai 20 guru. Nah, kalau mau supervisi bagaimana? Misalnya kepala sekolah atau dari pengawas akan supervisi bagaimana? Bisa Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan saja alamat. Nah, ini alamat kepala sekolah atau alamat email pengawas misalnya. Kalau akan supervisi seperti itu, nah tinggal kita masukkan saja alamat email kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah akan menjadi guru. Nah, nanti kalau sudah menjadi guru, nanti kepala sekolah bisa melihat, oh anak-anak nilainya bagaimana, tugas kelasnya bagaimana, forumnya bagaimana, penggunaannya di kelas bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti misalnya akan ada supervisi atau penilaian dari kepala sekolah ataupun pengawas. Nah, ini sangat memudahkan Bapak Ibu. Nanti pengawas tidak harus tanya, langsung tinggal dimasukkan saja di kelas ini. Nanti pengawas sudah tahu, wow ini ada anak yang sudah mengumpulkan tugas, nilainya juga. Nanti kepala sekolah dan juga guru-guru lain itu bisa melihat, wow nilainya anak-anak, track nilainya seperti apa dalam satu semester ini misalnya. Nah, itu nanti akan terlihat di sini semua. Setiap kita nilai, setiap kita masukkan itu nanti akan ke sini semua. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu minta alamat email siswa dulu atau link undangan ini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, kita tinggal meminta alamat email siswa atau nanti siswa tinggal kita bagikan link undangan ini. Nah, salin undangan kemudian bagikan ke WA seperti itu. Nah, nanti siswa Bapak Ibu itu tinggal masukkan saja. Diklik linknya nanti bisa langsung masuk ke Google Classroom seperti itu. Nah, ini memudahkan ya Bapak Ibu. Apalagi ketika menilai seperti ini, nanti di daftar nilai ini jika sudah masuk banyak nanti sudah ada tugas 1 siapa yang menyerahkan berapa anak, kemudian yang belum mengerjakan berapa anak itu sudah terlihat, dan nilainya, daftar nilainya sudah ada. Jadi kalau mau supervisi lewat sini bisa. Kemudian hasilnya, hasil siswa seperti apa, nah ini bisa dilihat juga. Hasilnya semuanya ada di sini. Nanti jika akan melihat atau mensupervisi, mudah ke Bapak Ibu dengan Google Classroom ini. Kemudian untuk tugas kelas nih Bapak Ibu, misalnya kita akan membuat, ini ada tugas kuis, ada tugas, ada pertanyaan, ada materi, seperti itu. Tinggal kita pilih saja. Misalnya ini tugas kuis nih Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kita buat kuis. Periksa plagiarisme. Nah, ini untuk periksa keaslian. Nah, siapa yang plagiat, siapa yang nyontokan anak itu bisa dengan di sini. Nah, ini kalau kita centang berarti kita tahu nanti siswa yang nggarap dhewe kalih copy paste siapa, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu di sini misalnya kita buat kuis. Nah, ini bisa Bapak Ibu masukkan linknya saja, link Google Formnya. Kalau Bapak Ibu sudah punya soal misalnya, nah ini tinggal kita masukkan saja link Google Formnya di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran ini, nah Bapak Ibu itu tidak harus memasukkan nilainya satu-satu. Nah, di Google Classroom ini kalau Bapak Ibu sudah memasukkan link Google Formnya, nah ini tinggal ada pilihan ini ya,
pengimporan nilai. Nah, ini tinggal kita import saja. Nah, jadi nanti akan otomatis Bapak Ibu. Nilai di Google Form, misalnya dapat nilai 100, dapat nilai 80, nah itu langsung diimporkan otomatis ke Google Classroom. Jadi nanti kita sudah di daftar nilai, itu kita sudah tahu nilainya, seperti itu. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan misalnya akan penerimaan rapot kan itu ada daftar nilai. Nah, kita bisa mengambil dari nilai di Google Classroom ini. Nah, kita sudah tahu nilainya berapa, kemudian nanti tinggal kita copy saja nggih nilainya karena kita sudah punya daftar nilai seperti itu. Nah, ini mudah sekali Bapak Ibu. Ada pengimporan nilai. Nah, ini di sini juga ada link misalnya akan materi melalui YouTube misalnya bisa Bapak Ibu di sini. Ada file, ada link, ada Google Drive seperti itu. Kemudian mode terkunci di Chromebook. Nah, ini maksudnya apa? Kalau anak kita aktifkan, nah ini Bapak Ibu, misalnya anak-anak membuka aplikasi, membuka formnya ini, maka anak-anak tidak bisa untuk searching yang lain. Nah, misalnya kita buka seperti ini, buka bermacam-macam tab, ini anak-anak nggak bisa. Jadi kalau mengerjakan form ya khusus hanya mengerjakan ini tok, anak-anak tidak bisa misalnya googling seperti itu tidak bisa. Kalau ini dihidupkan. Kemudian di sini ada poin. Nah, kita bisa memilihnya ya Bapak Ibu. Poinnya berapa? Ada batasan waktu, kita bisa membatasi sampai kapan. Kemudian ada topiknya apa? Rubrik. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa membuat rubrik penilaian. Misalnya kita sudah punya rubrik, kita import spreadsheet. Kalau tidak, kita buat rubrik. Nah, ini Bapak Ibu, ketika pembelajaran, nah ini sudah ada rubriknya. Kalau sudah ada rubriknya, misalnya ada proyek nih Bapak Ibu, kita akan mengadakan proyek atau anak-anak diminta untuk presentasi. Nah, anak-anak bisa melihat yang Bu Guru nilai itu apa saja. Misalnya kebenaran dalam menyampaikan materi misalnya, dan percaya dirinya misalnya. Nah, ini kita bisa tulis kriterianya di sini. Nah, ini sangat membantu ya Bapak Ibu, dan juga nanti anak-anak bisa melihat juga, oh nanti yang akan dinilai Bu Guru adalah yang ininya misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dimasukkan juga untuk rubriknya Bapak Ibu. Nah, ini tugaskan. Kalau akan ditugaskan sekarang tinggal kita klik tugaskan. Kalau tidak Bapak Ibu, ini bisa kita jadwalkan, bisa simpan draft. Kalau kita simpan nanti akan hanya draft. Kalau masih draft, anak-anak belum bisa melihat. Jadi harus kita tugaskan atau jadwalkan. Misalnya Bapak Ibu pengen untuk pembelajaran besok Senin. Nah, tapi kita sudah membuat dari sekarang. Kalau kita tugaskan sekarang, anak-anak bisa melihat, bisa mengerjakan sekarang. Oleh karena itu, agar anak-anak bisa melihatnya tetap besok Senin, karena rencana pembelajaran kita adalah besok Senin, maka bisa kita jadwalkan. Misalnya, oh ini saya ingin besok Sabtu saja, anak-anak belajarnya hari Sabtu jam ini misalnya. Nah, nanti tinggal kita tuliskan, tapi batasan waktunya harus, nah ini tenggangnya waktu harus dilihat dulu. Jadi kalau batas waktunya adalah 20 Juli, mau kita jadwalkan lebih dari 20 Juli ya enggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi misalnya tenggang waktunya kita buat dulu, kita tentukan dulu tenggang waktunya sampai tanggal 24. Nah, ini baru kita bisa jadwalkan misalnya sampai tanggal 24. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita jadwalkan seperti ini, nanti otomatis ini akan muncul di Google Classroom siswa besok tanggal 24. Seperti itu Bapak Ibu. Ini forum biasa ya Bapak Ibu, misalnya untuk pembelajaran. Assalamualaikum, pembelajaran hari ini misalnya apa, seperti itu. Bisa digunakan di sini. Postnya juga bisa dijadwalkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin membuat misalnya selamat hari raya Idul Adha misalnya besok, karena Idul Adhanya besok, nah ini bisa kita jadwalkan besok baru dipost seperti itu. Jadi misalnya dalam 1 minggu ke depan kita mau pembelajaran apa, kita siapkan sekarang untuk seminggu ke depan, bisa Bapak Ibu dengan dijadwalkan. Ini untuk Google Classroom. Oke, kita lanjut ke Google Drive nih Bapak Ibu. Pengenalan saja, nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Google Drive kita klik ini titik 9 kemudian Drive.
Nah, ini Bapak Ibu, tadi saya mencoba merekam sebentar. Nah, ini sudah ada rekamannya. Nah, nanti kalau kita karena ini baru kita rekam, nah nanti kita ada rekamannya lagi seperti itu. Nah, ini sudah kita masuk Google Drive. Bapak Ibu kalau mau menambahkan materi, Bapak Ibu, ini misalnya mau mengunggah dari laptop. Nah, ini tinggal upload saja, upload file. Nah, ini Bapak Ibu, sudah nggih ya. Upload folder juga sama. Jadi ini hampir sama sebenarnya caranya untuk menggunakannya, baik Google Mail biasa maupun Belajar ID. Hanya saja di sini memang lebih nih Bapak Ibu, penyimpanannya. Nah, ini sudah saya dipakai, punya saya adalah 642,1 MB terpakai. Nah, kalau Gmail biasa nanti ada tulisan dari 15 GB seperti itu. Tapi karena kita memang menggunakan yang akun Belajar ID, jadi ini tidak terbatas. Dan misalnya kita sudah terlanjur menghapus data yang ada di Google Drive, itu akan disimpan di sampah Bapak Ibu selama 30 hari. Kalau tidak kita kembalikan karena memang oh ya sudah, ini sampah yang memang sudah saya hapus, ya sudah, nanti 30 hari akan hilang, otomatis hilang. Kita bisa pesan berbintang, kita bisa memberi bintang, misalnya ada aplikasi, ada yang penting seperti itu. Nah, ini yang penting misalnya, karena ini penting saya beri bintang. Ini daftar hadir pelatihan hari ini. Nah, nanti akan dibagikan oleh Bu Astri nggih di Google Meet. Nanti monggo ditunggu saja untuk link daftar hadirnya untuk pelatihan hari ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk drive saya. Nah, ini kelebihannya di akun Belajar ID ini ada drive bersama. Nah, ini kita bisa buat, kita misalnya kolaborasi data mau berapa guru seperti itu, mau satu sekolah, bisa Bapak Ibu nanti dikolaborasi di sini. Siapapun nanti guru yang akan mengunggah di sini nanti bisa dengan drive bersama ini. Nah, ini bedanya drive Google Drive biasa dengan drive dari akun Belajar ID. Ini ada drive bersama. Dan kita misalnya mau menyimpan data-data sekolah seperti itu, karena memang banyak seperti itu, bisa disimpan di sini. Jadi kalau kita mencari mudah. Dan misalnya kita buat linknya untuk satu sekolah, biar satu sekolah bisa tahu, misalnya nanti untuk kalau kita butuh data apa-apa bisa buka di situ, bisa Bapak Ibu, tinggal dibuat saja. Kalau membuat link bagaimana Bu? Nah, ini kalau misalnya kita akan membuat link, ini ya pelatihan tadi, kita buat linknya Bapak Ibu, tinggal kita dapatkan link. Ini bisa dapatkan link. Nah, ini kalau kita mau bagikan kepada orang lain, bisa diklik di sini mau dibagikan ke siapa, atau mau kita bagikan dalam bentuk link. Nah, ini Bapak Ibu ada pilihannya. Kalau dibatasi berarti hanya orang yang ditambahkan. Kalau ditambahkan berarti yang hanya ditulis di sini, di emailnya ini. Nah, ini kalau dibatasi. Tapi kalau hanya kementerian, nah kalau hanya Kemdikbud SD saja, berarti yang bisa melihat file Bapak Ibu itu hanya yang guru SD. Kalau guru SMP bagaimana? Karena kalau di alamat Belajar ID guru SD nanti kan ada tulisannya nggih. Nah, Mas, misalnya seperti akun pembelajaran saya eva@gurusd.belajar.id. Nah, itu kalau guru SMP nanti akan berbeda. Misalnya eva@guru.smp.belajar.id. Nah, itu sudah beda. Nah, itu berarti tidak bisa. Kalau guru SMP tidak bisa melihat ini. Nah, oleh karena itu, apabila ingin semuanya bisa melihat seperti itu, kita klik yang siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti kalau sudah ada rekamannya seperti itu, nanti linknya akan saya bagikan dengan ini, siapa saja yang memiliki link. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak menggunakan akun Belajar ID, bisa mendapatkan link rekamannya Bapak Ibu. Kemudian pengaksesan ini bisa lihat saja, bisa memberi komentar, bisa editor. Nah, ini tinggal nanti dipilih mau hanya lihat saja atau bisa memberi komentar atau editor. Kalau editor Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu memberi linknya, nah ini hati-hati, ini yang kita beri link bisa menghapusnya, bisa mengganti filenya kalau kita beri editor. Jadi misalnya
Untuk siswa seperti itu kita bagikannya pengaksesan lihat saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kemudian selesai. Nah, ini tinggal kita bagikan linknya tadi ke WhatsApp misalnya atau ke Google Classroom, itu bisa Bapak Ibu. Selanjutnya ini untuk Google Drive. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang Google Drive? Belum? Ya, seperti itu nggih Bapak Ibu dalam penggunaan Google Drive akun Belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu kelebihannya dibandingkan dengan akun Gmail biasa. Nah, ini Bapak Ibu mau mengunggah misalnya dari HP agar HP-nya tidak penuh, diunggah di sini semua bisa Bapak Ibu. Nah, tinggal yang di HP dihapus tidak masalah kalau sudah diunggah di Google Drive. Seperti itu Bapak Ibu untuk Google Drive. Kita lanjut, selanjutnya yaitu Google Calendar. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendownload di HP masing-masing atau mungkin sudah memang bawaan HP nggih. Sekarang setiap bawaan HP biasanya ada ini, Google Calendar. Ya, Bapak Ibu, di Google Calendar ini Bapak Ibu bisa membuat kalender. Nah, ini fungsinya apa? Agar kita tidak lupa. Misalnya, kita mau menandai besok tanggal 22 itu kita misalnya harus mengikuti webinar, atau besok tanggal 22 itu kita mengikuti kurbanan bersama misalnya. Kurbanan misalnya. Atau penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban virtual misalnya ya. Kita bisa melihat ketika proses penyembelihan hewan kurban misalnya. Atau misalnya ketika ada webinar apa seperti itu bisa Bapak Ibu, ini untuk mengingatkan kita. Itu bisa. Tinggal kita ingin diingatkan, ini tinggal kita save. Nah, ini Bapak Ibu kita klik lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa ada notifikasinya. Nah, ini Bapak Ibu misalnya, oh hari ini kita ada pertemuan ini nggih, pelatihan. Nah, ben kelingan itu Bapak Ibu bisa menulis di Google Calendar. Jadi mangke dielingke. Nanti kita diingatkan oleh Google Calendar bahwa hari ini ada pelatihan, seperti itu. Nah, ini ada notifikasinya Bapak Ibu. Notifikasinya bisa email atau notification. Kalau di notification nanti HP kita akan berbunyi seperti itu. 10 menit misalnya, notifikasi 10 menit sebelumnya misalnya. Nah, ini kita akan diingatkan oleh HP. Misalnya kalau kita install di HP, maka akan diingatkan HP. Nanti HP akan berbunyi seperti alarm seperti itu nggih. Kalau hari ini ada pelatihan seperti itu misalnya. Atau Bapak Ibu misalnya ketika besok sudah membaik seperti itu, misalnya ada jadwal, misalnya ada pernikahan teman misalnya. Pernikahan teman itu tanggal 1 Agustus. Nah, itu agar kita ingat bahwa besok ada pernikahan teman seperti itu, kita bisa membuat di Google Calendar agar nanti kita ingat. Nah, nanti di notification-nya ini tinggal kita buat notifikasinya. Nah, ini bisa kita notifikasi 10 menit sebelumnya, misalnya webinar. Nah, apalagi ibu-ibu ya, misalnya kita biar siap-siap seperti itu. Nah, itu biar kita siap-siap misalnya 10 menit sebelumnya, biar kita siap-siap bisa membuka laptop dulu, kita menyiapkan HP dulu seperti itu. Maka misalnya kita membuat notifikasi 10 menit sebelumnya, misalnya seperti itu. Dan juga misalnya kita buat notifikasinya 1 hari sebelumnya, bisa tidak? Bisa Bapak Ibu. Nah, misalnya kita besok itu
akan ada pelatihan. Nah, kita harus menyiapkan materi nih. Nah, itu kita bisa membuat notifikasi 1 hari sebelumnya agar kita ingat, kemudian kita siapkan materinya, misalnya seperti itu. Ini kita bisa membuat notifikasinya. Nah, ini Bapak Ibu misalnya akan ada acara sekolah, misalnya besok kita akan meet bersama wali murid misalnya. Nah, ini misalnya kita akan membagikan dengan teman kita siapa saja. Ini ada add guys-nya di sini ya. Tinggal kita tambahkan saja, misalnya yang satu sekolah dengan kita siapa, misalnya Bu Kepala Sekolah, misalnya dengan Bu Ais, Bu Astri, seperti itu. Nanti bisa dimasukkan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada doesn't repeat atau weekly atau daily. Nah, kalau daily berarti setiap hari akan diingatkan terus kita. Misalnya weekly berarti setiap minggu, seperti itu. Monthly atau annually atau apa seperti itu. Kalau tidak terulang berarti doesn't repeat saja. Kalau sudah kita buat save. Nah, ini Bapak Ibu dalam contoh membuat kalender. Agar apa? Kita bisa mengingat, oh besok itu ada acara, jadi kita harus bersiap-siap. Nah, seperti itu kita bisa dengan kalender ini Bapak Ibu. Kemudian misalnya Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran, itu juga mudah Bapak Ibu. Selain dengan di Google Classroom tadi, Bapak Ibu juga bisa membuat dengan Meet. Contohnya misalnya besok Jumat kita akan melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Misalnya pembelajaran daring, misalnya tema rangka manusia. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau membuat Google Meet untuk anak-anak, nah ini Bapak Ibu tinggal ini ada add Google Meet video conference. Nah, ini Bapak Ibu, kelebihannya dengan Google Calendar ini Bapak Ibu tidak harus membuat Meet lagi di Google Meet, tapi kita bisa langsung melalui Google Calendar ini. Tinggal kita klik add Google Meet video conference. Nah, ini sudah ada salin link. Tinggal kita bagikan ke siswa, biar siswa besok sudah siap. Hari apa ini? Jumat ya, misalnya ini. Hari Jumat anak-anak tinggal masuk. Seperti itu. Jadi fungsinya Google Calendar untuk ini Bapak Ibu. Bisa kita gunakan. Jadi nanti untuk pembelajaran tidak harus kita membuat terus, bisa dengan link ini. Tinggal kita save saja. Seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan Google Calendar. Jadi bermanfaat sekali nggih. Nah, ini Bu Ais, kalau Bu Ais misalnya ada jadwal apa webinar atau pelatihan, bisa ya Bu Ais ya dengan seperti ini gitu ya Bu Ais ya. Siap Bu Eva. Ya. Misalnya ada agenda apa begitu ya, kita bisa dengan Google Calendar ini. Nah, itu bisa mengingatkan ketika kita menggunakan Google Calendar. Nah, ini untuk penggunaan Google Calendar. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, ada di sini ada Keep, Google Keep, ada Task, ada di sini ada Maps. Task untuk apa? Misalnya ada tugas. Nah, ini misalnya ada yang harus diselesaikan, ini add task seperti itu. Task itu untuk tugas yang harus seperti itu. Jadi bisa kita buat di sini. Kemudian kalau Google Keep, nah ini Keep itu untuk membuat note. Seperti sticky note itulah. Nah, itu bisa kita buat dengan Keep Note. Seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan Google-nya. Sekarang kita ke Meet nggih Bapak Ibu. Karena Google Calendar sudah, kemudian Google Drive sudah, Google Classroom sudah, seperti itu. Kita ke Google Meet. Ini sudah belum ya? Oke. Ini seperti ini nggih Bapak Ibu tampilan dalam Google. Nah, ini Bapak Ibu fungsinya fungsi dari ini. Bentar, ini bisa dilihat. Nah, nih. Ini Bapak Ibu.
Di sini itu Bapak Ibu ada pilihan mikrofon Google Meet ini nggih Bapak Ibu. Ada kamera, di sini ada kamera seperti itu. Kemudian di sini ada angkat tangan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan angkat tangan seperti itu. Ada, itu Bu Erna. Nggih. Ya, di sini Bapak Ibu ada pilihan ini Bapak Ibu. Ini jadi berulang ya. Oke, dilihat yang sebelah paling kanan saja ya Bapak Ibu. Di titik 3 Bapak Ibu, di sini ada fungsinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah di-share untuk link absennya, monggo yang akan sekalian absen, monggo bisa kalian absen ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu di titik 3 ini kita ada banyak pilihan, ada papan virtual. Papan virtual itu apa? Maksudnya adalah Jamboard. Jamboard itu apa? Ini papan tulis Bapak Ibu. Nah, ini papan tulis ini kita buka ya. Terlihat nggih Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu papan tulis ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan kepada siswa. Jamboard atau papan tulis. Nah, ini fungsinya misalnya kita akan menulis bisa Bapak Ibu. Misalnya akan menjelaskan 12 tambah 13. Nah, ini kita bisa langsung menulis di sini Bapak Ibu. Nah, ini kelebihannya ya Bapak Ibu, silahkan bisa digunakan fitur-fitur yang ada di Google Meet Bapak Ibu. Nah, ini bisa kalau kita mau menjelaskan matematika kepada siswa. Nah, ini bermanfaat ya Bapak Ibu, bisa menjelaskan secara langsung 1 tambah 1 karena kita menggunakan begitu. Nah, ini untuk penjumlahan misalnya atau yang lainnya, misalnya kita akan mengetik sesuatu itu nanti juga bisa teks misalnya. Nah, misalnya kita mau membuat rangka manusia, nanti misalnya kita buat selanjutnya mau apa ditulis, ini seperti papan tulis Bapak Ibu, jadi bisa dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar juga bisa. Bisa dihapus tidak Bu? Bisa. Nah, ini seperti penghapus itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dihapus juga. Nah, ya seperti kalau kita di papan tulis. Nah, karena kita tidak bisa dengan menggunakan papan tulis secara langsung, nah ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan aplikasi fitur-fitur di Google Meet ini. Ada papan tulis. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi tidak harus kita mencari papan tulis lagi nggih Bapak Ibu. Karena kita online, bisa dengan papan tulis yang ada di Google Meet. Seperti itu. Nah, ini ada pilih, misalnya akan pilih. Di sini ada sticky note. Nah, ini misalnya kita membuat, misalnya ada rangka gerak atas, misalnya seperti ini. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kan bisa berwarna-warni ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita membuat papan tulis. Nah, biar papan tulisnya bisa berwarna-warni, bisa kita menulis-menulis. Nah, itu bisa dengan sticky note. Ini bisa kita menambahkan gambar. Nah, ini kita bisa tambah gambar baik di Google Drive ataupun kita cari di penelusuran. Misalnya kita tinggal cari saja. Cari misalnya rangka manusia misalnya. Nah, ini tinggal kita cari saja. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Kita mau cari melalui sini bisa kita sisipkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi gambarnya tidak harus yang sudah Bapak Ibu download seperti itu, yang ada di sini juga bisa cari di Google seperti itu. Jadi kita bisa terbantu ya Bapak Ibu dalam menjelaskan, tidak harus langsung dengan PPT seperti itu, tidak harus dengan PowerPoint. Kita menjelaskan langsung seperti kita di papan tulis, bisa Bapak Ibu dengan papan tulis ini, papan tulis baru. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin kalau laptopnya ada yang sudah terbaru atau mungkin ada yang memakai laptop Chromebook, nah itu ada fasilitasnya Bapak Ibu, mungkin bisa seperti pakai pulpen itu ya, atau pakai tangan langsung bisa disentuh seperti itu ya, langsung seperti layar sentuh seperti HP. Nah, itu kalau yang sudah
mungkin yang terbaru seperti itu, laptop-laptop yang sekarang kan sudah mulai canggih ya Bapak Ibu. Nah, itu bisa. Misalnya dengan Chromebook itu Bapak Ibu tinggal nulis pakai pulpen atau ada khusus begitu ya. Nah, tinggal tulis-tulis saja. Seperti laptopnya ditulisi itu pakai papan tulis bisa Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau yang laptopnya belum bisa untuk touchscreen ya pakai ini saja, mouse bisa Bapak Ibu. Jika untuk membantu Bapak Ibu pakai mouse agar misalnya lebih rapi seperti itu, atau langsung pakai di laptop juga bisa. Pakai HP bisa tidak? Bisa. Tetapi kalau HP kan layarnya kecil nggak Bapak Ibu, bisa juga pakai HP. Dan juga di HP itu juga ada pulpen yang khusus untuk HP, untuk nulis-nulis di layar HP seperti itu juga bisa Bapak Ibu. Kalau pakai HP, nah ini bisa langsung gambar, misalnya di HP mau dituliskan langsung di Meet, kemudian dituliskan langsung dengan pulpen, ada pulpen khusus seperti itu. Nanti yang langsung dituliskan di HP itu juga bisa Bapak Ibu. Karena sekarang kan ada ya, ada pulpen yang bisa untuk nulis di HP seperti itu, pakai Jamboardnya atau papan tulis. Ini ada lingkaran, nah ini bisa menambahkan apalagi nih ya, laser. Nah ini laser. Nah begitu oke Bapak Ibu, ini fasilitas dalam Jamboard seperti itu. Ini bisa kita bagikan juga. Misalnya, oh kita tadi sudah pembelajaran dengan anak-anak, kita sudah menulis banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah ini bisa kita bagikan ke siswa, tinggal kita bagikan saja. Nah ini kita bagikan ke siswa, tinggal kita bagikan. Nah, dapatkan link, siapa saja dapat melihat, selesai. Nah, ini tinggal kita linknya di copy. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ini kita nulis banyak sekali, bisa langsung kita bagikan ke siswa. Misalnya siswa diminta untuk mencatat tadi pembelajarannya seperti apa. Nah, ini sudah kita berikan. Atau untuk belajar siswa, misalnya biar di print untuk pembelajaran, bisa. Itu enggak Bapak Ibu, ini untuk papan tulis. Nah ini fungsi dari ini. Nah ini Bapak Ibu, kelebihannya Meet dengan menggunakan akun Belajar ID itu ada merekam ini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan Meet dengan akun biasa itu tidak ada merekam Bapak Ibu. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu kalau menggunakan untuk Meet bertemu dengan siswa seperti itu bisa menggunakan ini. Dengan ini nanti kita bisa merekam, nanti rekamannya bisa kita bagikan ke siswa. Nah ini kelebihannya dengan akun Belajar ID, kita bisa merekam. Ini juga ada latar belakang juga bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat latar belakang itu di laptop ya. Kalau di HP mungkin fasilitasnya mungkin agak berbeda seperti itu, lebih banyak ketika di laptop. Nah ini ada setelan juga Bapak Ibu. Setelan untuk apa? Ini untuk audio, untuk video, untuk kontrol. Nah ini kontrol Bapak Ibu, bagikan layar. Jika dinonaktifkan hanya penyelenggara yang dapat membagikan layar. Kirim pesan, jika dinonaktifkan hanya penyelenggara yang dapat mengirim pesan. Nah ini Bapak Ibu untuk setelannya dengan ini ya. Ya Bapak Ibu, untuk materi tentang Belajar ID mungkin cukup itu ya, kita jelaskan. Pertanyaan dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya silahkan bisa langsung pakai mikrofon atau pakai chat biar bisa dijawab Bu Eva. Silahkan. Yang dari Klaten atau Jawa Tengah dan Jawa Timur, monggo. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Belum mungkin Mbak Eva? Oh, belum ya. Bisa dilanjut. Ya, kita lanjut nih Bapak Ibu. Ada yang bertanya itu tadi Bu? Iya, ada yang bertanya. Yang di chat itu?
terkait Canva. Oh ya, ini ada yang bertanya Bu Eva. Terkait Canva menggunakan akun belajar ID tadi bagaimana Bu? Begitu. Monggo Bu Eva. Oh ya, terima kasih pertanyaannya nggih Bu Erlin. Ya, Ya. untuk Canva dengan menggunakan akun belajar ID, nah itu silahkan nanti masuk ke Canva. Nah itu ketika masuk canva.com, oke kita share screen saja. Nah misalnya kita masuk canva.com. Nah ini Bapak Ibu, ini ada pilihan untuk masuk atau buat akun. Nah kalau kita belum pernah menggunakan Canva, kita buat akun, begitu nggak Bapak Ibu? Nah ini ketika buat akun, oh iya mungkin perkenalan dulu Canva itu apa. Canva itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan membuat presentasi pembelajaran, nah ini bisa menggunakan Canva Bapak Ibu. Nah ini ada template-nya dan itu menarik Bapak Ibu, ada pilihannya. Nah kalau yang gratis memang terbatas, hanya beberapa seperti itu. Tapi bagaimana biar bisa pro agar kita seperti berbayar seperti itu. Nah nanti ada langkah-langkahnya untuk bagaimana nanti bisa pro seperti itu. Kita menggunakan Canva Pro. Nanti kita bagikan bagaimana agar bisa mendaftar menjadi Canva Pro. Kalau Canva itu kita masuk Canva dengan akun belajar ID, tinggal kita daftar dengan Google. Nah ketika kita daftar dengan Google, kita tinggal memasukkan alamat email dan password Google kita. Seperti itu nggih Bu Erlin dalam masuk ke Canva. Nah itu bisa kita gunakan untuk masuk ke Canva ini dengan mendaftar melalui akun Google. Nah seperti itu untuk Canva. Dan juga sebenarnya masih banyak lagi nggih. Kita jelaskan juga Bapak Ibu. Fungsinya selain untuk Canva apa? Nah ini bisa untuk rumah belajar Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah mendengar nggih rumah belajar. Nah ini Bapak Ibu, saya juga akan menjelaskan karena saya adalah sahabat rumah belajar daerah istimewa Yogyakarta tahun 2020. Nah di sini saya juga akan menjelaskan penggunaan dari akun belajar ID ini Bapak Ibu. Nah akun belajar ID ini bisa untuk rumah belajar. Nah ini Bapak Ibu, tinggal kita cari saja rumah belajar. Nah ini Bapak Ibu, dengan akun belajar ID, nah ini Bapak Ibu bisa login. Nah ini login ini dengan akun belajar ID. Nah ini Bapak Ibu, dengan akun belajar ID. Nah ini penggunaan rumah belajar. Oh iya Bapak Ibu, sekarang ada di SIM PKB, ada yang ini Bapak Ibu, SIM PKB. Nah ini Bapak Ibu, portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah ini Bapak Ibu kan ada SIM PKB ya Bapak Ibu. SIM PKB itu aplikasi induk dan manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah dulu ketika ada PPG itu undangannya ada di sini. Nah itu dengan SIM PKB itu Bapak Ibu. Nah ini fungsinya SIM PKB itu digunakan untuk ini Bapak Ibu. Di SIM PKB kita masuk SIM PKB Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu akan melihat apa, Bapak Ibu ikut apa seperti itu. Nah nanti bisa masuk. Nah ini SIM PKB. Nah ini untuk SIM PKB itu bisa dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Untuk loginnya bisa menggunakan akun belajar ID. Nanti untuk PPG dan lain-lain. Nah ini ketika masuk SIM PKB ataupun yang lain itu sekarang sudah boleh dengan akun belajar ID. Seperti itu. Nanti monggo bisa dicoba. Kalau yang belum pernah melihat akunnya bisa registrasi akun. Nah ini bisa dicari Bapak Ibu
untuk masuk ke SIM PKB, karena memang SIM PKB itu biasanya kalau panggilan PPG atau panggilan diklat seperti itu ada yang dari SIM PKB seperti itu, maka Bapak Ibu bisa mengeceknya. Nah, seperti itu nanti di sini kalau ada pelatihan-pelatihan, nah itu bisa nanti mengecek di SIM PKB itu. Nah, karena itu nanti masukkan nomor peserta atau tanggal lahir atau nanti seperti itu untuk mengecek seperti itu. Kalau mencari nomor UKG di sini Bapak Ibu, nanti tinggal cari nama, kemudian apa provinsi, kota, status. Nah ini nanti bisa cari nomornya di sini. Kalau guru baru bagaimana? Yang penting yang sudah terdaftar di Dapodik itu nanti bisa dicari nomor UKG-nya di sini. Nah ini nanti bermanfaat untuk kedepannya, apalagi untuk yang CPNS mungkin yang baru-baru. Nah itu silahkan nanti bisa dicek seperti itu untuk SIM PKB, dan juga bisa untuk digunakan untuk rumah belajar. Nah ini Bapak Ibu, fungsinya bisa untuk rumah belajar juga. Nah ini rumah belajar bisa dengan akun Belajar ID, dan pastikan Bapak Ibu ketika masuk di sini menjadi guru nggih, karena kita guru. Oh iya, yang di Google Classroom tadi, kalau Bapak Ibu masuk pertama kali, nanti ada pilihan Bapak Ibu sebagai siswa atau sebagai guru. Nah, karena Bapak Ibu sebagai guru, silahkan diklik sebagai guru. Jangan sampai salah klik. Kalau Bapak Ibu klik sebagai siswa, maka Bapak Ibu tidak bisa membuat kelas seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jadilah ketika di Google Classroom itu masuknya pertama kali adalah menjadi guru. Itu Bapak Ibu. Ini di rumah belajar ini Bapak Ibu, ini jika akan login, tidak login pun bisa Bapak Ibu. Nah ini rumah belajar tadi nggih. Oke, kita nah ini di rumah belajar ini Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu bisa mencari video pembelajaran di sini. Nah ini Bapak Ibu bisa cari di sumber belajar ini. Nah silahkan perhatikan ya di sumber belajar. Nah ini Bapak Ibu bisa mencari sumber belajar di sini. Oke, kita cari misalnya karena saya SD. Nah ini bisa memilih nggih, ada SD, SMP, paket A, paket B, paket C, SLB, PAUD, SD. Nah kita coba yang SD nggih. Nah ini Bapak Ibu, misalnya ini pembelajaran tentang video pembelajaran. Oke, kita coba. Nih. Ini Bapak Ibu bisa cari nggih video pembelajaran di sini, dan bisa Bapak Ibu bagikan ke siswa. Jadi video pembelajaran tidak hanya di YouTube, Bapak Ibu bisa cari di rumah belajar. Nah ini milik kita semua, jadi silahkan Bapak Ibu yang akan memberikan videonya ke rumah belajar juga bisa, karena ini memang milik bersama yang dikelola oleh Pusdatin, Pusat Data dari Kemdikbud, seperti itu. Bisa Mbak ya? Iya. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, kembali lagi bersama portal Rumah Belajar. Hari ini bersama Bapak Akbar dari SD Negeri 3 Bab Kabupaten Penukalabab Lematang Ilir, kita akan belajar bersama menjelajahi luar angkasa. Tahukah kamu planet selain planet bumi? Bagaimanakah planet-planet tersebut bekerja sehingga tidak berbenturan satu dengan yang lainnya? Hari ini kita akan menjelajah luar angkasa. Setelah menonton video ini, kalian Di sini suara dapat kurang menyebutkan terdengar. Mungkin 8 yang lain planet-planet yang ada dalam tata bisa surya mendengar melalui lagu kreasi untuk pembelajaran. video ini.
Selain itu Ya, juga, suaranya Brenda lembut. akan menjelaskan cara kerja sistem tata surya setelah membaca media Sudah terdengar belajar belum, Bu? digital flipbook. Ya. Selanjutnya, kita akan membaca bersama-sama dari digital flipbook mengenai sistem tata surya. Selamat membaca. Menjelajah luar angkasa, sistem tata surya. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak Lumayan ini Bu Eva daripada tadi. galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet Nih, yang kan sambil dijelaskan itu ada Galaksi yang Bima Sakti bertanya merupakan lagi, Bu galaksi Eva. tempat Oh manusia iya. tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Kenapa planet tidak bertabrakan ya? Setiap planet dalam tata surya ini menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cara sistem kerja tata surya, silakan kunjungi portal Rumah Belajar dan akses video berikut. Sambil untuk tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan dari Bu Ambar, anak-anak belum mempunyai akun belajar ID. Jika saya menggunakan Classroom dengan akun belajar Selamat, ID, kalian telah berhasil maka membaca siswa bisa media masuk ke kelas digital saya flipbook mengenai sistem tata surya. dan bisa menggunakan Untuk menguji Google Meet kemampuan seperti yang kalian, dijelaskan jawablah tadi. 3 pertanyaan berikut ini. Bisa nggih Bapak Ibu? Bagaimanakah urutan Jadi planet yang paling dekat karena hingga paling siswa jauh dari memang matahari? belum mendapatkan akun Apakah belajar planet-planet ID, tersebut karena hanya mengelilingi yang garis sekarang kelas 6 lintasan? saja yang Dan mempunyai akun apakah belajar penyebab ID. terjadinya siang dan Nah, siswa malam? yang dari kelas 1 Jika sampai kelas kalian belum 5 bisa kalau mau menjawab pertanyaan menggunakan tersebut, jangan khawatir. Bapak Ibu Silahkan gurunya menggunakan pindai akun belajar barcode ID, berikut ini kemudian dan membuat baca Google ulang Classroom, media anak-anak digital bisa masuk flipbook. Bapak Ibu. Jadi Nah, itulah anak-anak tadi dengan materi akun kita mengenai email biasa itu planet-planet bisa yang ada masuk dalam ke sistem Google tata Classroom surya kita. dan Nah, bagaimana untuk cara mensiasati sistem kerja untuk tata apa namanya? surya. Terima Google kasih banyak Meet-nya telah seperti menonton itu. Nah, video nanti ini kita buat di dan sampai jumpa pengumuman. di video Jadi pembelajaran kita berikutnya. kita buat Jangan saja lupa pengumumannya kunjungi bahwa portal ketika Rumah kita Belajar, meet Rumah pasti Belajar, menggunakan itu. belajar di mana saja, Ketika kapan saja, kita dengan siapa saja. Google Meet itu menggunakan aplikasi linknya adalah yang itu seperti itu. Jadi tetap linknya kita kan sudah ada nggih. Tadi di Google Classroom-nya ada linknya. Nah, itu tinggal kita gunakan saja. Di Google Classroom sudah ada linknya, jadi tinggal kita share saja ke anak-anak. Jadi itu tetap masih ada untuk linknya seperti itu. Tinggal kita share linknya. Kemudian pertanyaan dari Bu Novita, apabila sudah terlanjur Google Classroom dengan Google biasa, kalau menggunakan akun belajar ID berarti nanti Google Classroom-nya baru? Ya. Jadi karena kita akan menggunakan Google Classroom dengan akun belajar ID, maka kita membuat yang baru nggih Bapak Ibu. Jadi membuat yang baru dengan Google Classroom dari akun belajar ID. Nah, itu nanti ada banyak kelebihannya, jadi silahkan. Mari kita, mumpung masih awal nggih, karena ini masih awal pembelajaran, mari kita move bersama-sama. Mari kita berpindah dari akun email biasa menjadi akun belajar ID. Nah, dan kita manfaatkan fitur-fitur menariknya, fitur-fitur canggih yang sudah diberikan dari Kemdikbud. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah terlanjur itu Bu Eva, bisakah digotong digotong datanya ke yang pakai akun yang ini dari yang biasa yang kemarin sudah digunakan. Ya, kalau untuk data nanti tinggal di copy saja, nanti tinggal di kopas-kopas seperti itu untuk datanya. Karena kita memang move seperti itu, karena memang kita berpindah. Oleh karena itu kita buka lembaran baru, kita buat yang baru seperti itu. Untuk siswanya bagaimana? Kita bisa dengan link. Nanti siswa tinggal kembali saja masuk dengan link seperti itu. Dan kelas yang lama bisa mungkin dihapus atau ya yang penting yang kelas yang lama tidak digunakan seperti itu, kita gunakan kelas yang baru. Ya,
Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Kalau untuk sekolah Bu Eva, bisakah satu sekolah, ini kan ada Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin. Nah ini kan kita pengennya satu sekolahan ada satu yang bisa nanti menaungi semua kelas. Bisakah seperti itu dengan memakai ini? Ya, untuk ini karena apa? Dengan akun Belajar ID ini, nah bisa misalnya dengan nanti kan dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah admin, bisa saja Bapak Ibu. Nanti dengan itu nanti untuk menaungi semuanya, untuk mengelola semuanya bisa. Hanya tinggal nanti kan ada apa namanya, ada misalnya drive ya, ada data bersama seperti itu. Nanti dengan Google Classroom mungkin juga bisa dengan dikelola misalnya dengan akun kepala sekolah atau akun admin, karena memang yang apa ya, yang ada lebihnya itu yang di admin dan kepala sekolah seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya tunjukkan dikit lagi nggih Bapak Ibu tentang ini. Ada konten web yang di Rumah Belajar itu, ada konten web dan konten video. Yang web ini Bapak Ibu juga menarik. Kita coba yang web. Sebenarnya yang di web ini nanti kita seperti game seperti itu, nanti ada bisa diklik-klik seperti itu, seperti aplikasi pembelajaran, tapi basisnya online Bapak Ibu. Dan ini bisa dibagikan seperti video tadi, bisa dibagikan. Apa ini? Ya. Sinyalnya. Konten web itu seperti ini. Nanti kita bisa copy paste ininya, alamatnya ini tinggal kita copy, kita berikan ke anak-anak, anak-anak bisa mengakses ini Bapak Ibu. Dan ini hanya berbasis web, jadi browser. Ini ada belajar, ada bermain. Di belajar kita coba lihat. Nah ini Bapak Ibu, materi-materinya. Manusia. Ini juga karya Bapak Ibu semua. Jadi ini karya dari Bapak Ibu dulu ya, dari seluruh Indonesia ini Bapak Ibu. Jadi Untuk berpikir bagaimana ini kita kembangkan bersama-sama. Jadi monggo yang akan juga rasa berkontribusi, ingin tahu manusia juga monggo bisa membuatnya berkontribusi. selalu mampu Bermain bagaimana? Nah, kita coba. Ayo bermain Yang game. belum absen silahkan dipesan nama ya. dan sekolah asal berikut ini. Diklik yang di pesan chat. Titik 3. Kemudian pesan dalam panggilan. Nah, ini nanti
nanti untuk latihan soal kalau ini ya Bapak Ibu. Oke, kita tutup saja. Nah, ini untuk sumber belajar. Ini bisa kita bagikan. Nah, ini bisa kita bagikan ke siswa Bapak Ibu. Jadi kita bisa cari di sini. Jadi sebenarnya untuk materi-materi pembelajaran mari bisa lebih ini lagi ya Bapak Ibu, bisa cari dimanapun, monggo. Dari sumber belajar bisa, dan dari yang lain bisa. Ini ada juga edugame. Ntar saya tunjukkan yang edugame. Nah, edugame ini juga dari rumah belajar ya Bapak Ibu, dari Kemdikbud juga, dari Pusdatin. Nah, ini Bapak Ibu ada edugame. Ini bisa untuk PAUD, SD, SMP, SMA pun bisa Bapak Ibu. Nah, ini misalnya diriku. Nah, ini ada edugamenya. Bisa kita mulai. Kita coba. Nah, ini bisa kita bagikan juga untuk anak-anak Bapak Ibu. Jadi agar anak-anak untuk belajar mandiri di rumah karena kita pembelajaran daring. Nah, ini kita bisa bagikan. Nah, di sini pasti ada link untuk membagikan. Seperti itu enggak Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa dengan ini. Nah, ini untuk edugame. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang bertanya lagi itu Bu Eva. Oke. Dari Pak Saifuddin. Maaf Bu Eva, ini kalau misal saya mengeklik telepon atau lainnya pasti tertuju ke arah pilihan masuk rapat baru atau masukkan kode, tapi kita ingin langsung menuju ke arah menu utama. Yang kedua dari Bu Sueli AC. Saya mau buka akun belajar ID di laptop tapi lupa password, tetapi di HP bisa dibuka. Saya harus tanya siapa gitu. Monggo Bu Eva. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk Pak Saifuddin, kita mengklik telepon atau lainnya pasti tertuju ke arah pilihan masuk rapat baru. Ya, untuk di sini ketika kita klik ini memang seperti itu ya Bapak Ibu, karena kita baru mengadakan meet. Jadi kalau pilih panggilan kan berarti kita mau memanggil yang baru seperti itu. Nah, karena itu kan kita kalau seperti itu kan berarti kita mau membuat panggilan baru, berarti kan mau mengikuti rapat baru. Nah, karena itu nanti munculnya ya ketika akan ada rapat baru seperti itu. Kemudian untuk yang satu tadi apa Bu Ais? Yang satu tadi Lupa password. lupa password. Untuk lupa password, ya terima kasih. Untuk lupa password Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu lupa password, silahkan tanya ke admin. Adminnya siapa? Adminnya adalah kepala sekolah atau akun Dapodik. Ya, jadi yang bisa mereset password Bapak Ibu itu adalah admin Bapak Ibu. Jadi minta kepada kepala sekolah atau minta kepada operator sekolah. Nah, itu Bapak Ibu silahkan bisa minta untuk diresetkan password. Cara mereset password nanti silahkan bisa saya share ke grup, nggih Bapak Ibu. Nanti saya share ke grup bagaimana cara reset password. Nanti tinggal ditunjukkan saja kepada admin caranya seperti ini, seperti itu mawon. Nanti akan dibuatkan password baru Bapak Ibu. Dengan seperti itu nanti Bapak Ibu sudah diberikan password baru agar ingat lagi, nanti sudah dibuatkan. Jadi tidak harus yang kemarin sudah tidak digunakan, jadi sudah diberi password baru seperti itu dari admin. Ya, mungkin seperti itu Ibu.
mengingat teman baru. Nah, ini contoh edugame ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh edugame itu seperti aplikasi permainan, tapi kalau ini untuk edukasi, untuk pembelajaran. Nah, anak-anak, masih ingatkah nama-nama temanmu? Coba kalian masukkan gambar ke dalam lingkaran sesuai dengan nama temanmu. Coba kalian klik pada tombol mulai. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa untuk bermain anak-anak dan untuk belajar juga. Nah, ini bisa digunakan. Udin yang mana? Seperti itu nanti bisa. Oh, salah. Misalnya seperti ini, nanti kan sudah ada. Nah, ini untuk anak-anak itu bisa Bapak Ibu. Nah, ini nanti tinggal dicoba-coba saja. Nanti silahkan dicari mana yang cocok untuk pembelajaran anak-anak. Ini ada matematika dan juga ada banyak konten-konten yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Mungkin itu untuk pengenalan tentang rumah belajar dan edugame. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, silahkan nanti dicari-cari saja informasinya di edugame dan rumah belajar. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ais. Ya, terima kasih, luar biasa sekali ilmunya Bu Eva yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah rangkaian pelatihan pada pagi sampai siang hari ini berjalan lancar, walaupun tadi terkendala sinyal sebentar, maaf, dan ini alhamdulillah lancar. Bapak Ibu bisa mengikuti dari berbagai daerah. Maaf ini terganggu adzan, maaf ya. Sebentar, adzan sebentar. Oke, dan saya ucapkan terima kasih buat kedua narasumber kita yang hebat, kepada Ibu Sri Nuryani Samsiatun Munawarah MPD, kepada Bu Eva Yuniawana Nur Rohmah SPD, terima kasih sekali. Terima kasih ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Mari teman-teman, Bapak Ibu Guru, dimanapun kita berada, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Karena ini adalah solusi kita untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Mari kita untuk belajar bersama. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan Bu Eva. Mungkin dari saya banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan, di diklat yang lain. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya cukupkan, saya tutup. Ya Bu Eva sama Bu Nur, bisa kami tutup. Bu Ais sebentar. Oh iya. Ada tugas sebentar yang harus diselesaikan oleh. Ya. Siap. Maaf Bapak Ibu. Ya. Ini ada sedikit tambahan ya Bapak Ibu untuk tugasnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu nanti silahkan masuk grup kelas. Nanti saya bagikan linknya di grup Mawon. Untuk kelasnya ini Bapak Ibu. Kode kelasnya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu, di sini sudah ada tugasnya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu, ini tugasnya dibaca Mawon. Jadi silahkan dibaca dan dipelajari. Tidak harus selesai sekarang ya Bapak Ibu. Yang penting dibaca saja untuk pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Di sini ada unit 1 sampai unit 3. Nah, ini Bapak Ibu silahkan dibaca. Di sini sudah ada. Dalam tugas kali ini Anda diminta untuk membaca. Jadi tugasnya hanya membaca sampai bawah, tidak untuk kenapa-kenapa. Nah, itu silahkan untuk dibaca saja. Jadi tugasnya hanya membaca, tidak harus selesai sekarang ya Bapak Ibu. Jadi karena ini ada beberapa unit, itu silahkan dibaca kapan-kapan boleh. Kalau ini tidak ada batasan untuk membacanya. Yang penting nanti Bapak Ibu kemudian latihan untuk unitnya. Ini Bapak Ibu ada latihan.
ada unit 1 latihan soal. Silahkan nanti Bapak Ibu untuk mengerjakan. Latihan 1, latihan 2, ini ada unit 2 untuk latihan soal dan juga unit 3. Ini untuk latihan soalnya saja, silahkan nanti untuk latihan soal. Kalau latihan soal Bapak Ibu nilainya mau berapapun silahkan, boleh. Mau kurang dari 80 juga boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk ini soalnya. Unit 1 sampai unit 3. Karena hanya latihan soal, jadi untuk latihan soal Bapak Ibu silahkan boleh untuk latihan dicatat boleh. Yang penting kira-kira yang benar yang mana, jawaban yang salah yang mana. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan emailnya. Itu bisa Bapak Ibu untuk belajar. Untuk apa Bapak Ibu mengerjakan latihan unit 1, 2, dan 3? Nah, itu untuk uji kompetensi Bapak Ibu. Ini di paling bawah ada uji kompetensi dasar Google Workspace for Education. Untuk uji kompetensi ini Bapak Ibu nanti silahkan lakukan tes uji kompetensi. Nah, ini ada ketentuannya Bapak Ibu kalau untuk uji kompetensi, yaitu nilainya adalah lebih dari 80. Nah, kalau yang kurang dari 80 bagaimana? Nah, bisa mengulang lagi uji kompetensi. Nah, fungsinya uji kompetensi untuk apa? Lah, nanti untuk mendapatkan sertifikat adalah yang sudah lulus uji kompetensi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalnya sekali sudah mencoba itu kurang dari 80. Nah, itu boleh dicatat Bapak Ibu. Kira-kira yang benar yang mana, yang salah yang mana. Misalnya ada yang perlu ditanyakan ke saya, boleh nanti japri ke saya, seperti itu. Misalnya mana yang kok ini salah, yang benar apa ya, misalnya seperti itu boleh. Nah, misalnya mau mengerjakan bersama-sama, monggo, yang penting nanti dikerjakan uji kompetensinya. Seperti itu nggak Bapak Ibu? Apabila akan mengulang, itu kan harus dengan akun yang lain. Nah, itu Bapak Ibu bisa memakai browser yang lain. Misalnya akan mengulang, misalnya kurang dari 80 nilainya, masih kurang, bisa menggunakan browser yang lain. Misalnya Bapak Ibu tadi menggunakan Google Chrome, bisa pakai Microsoft Edge atau yang lainnya. Atau misalnya di laptop, bisa nyoba di HP, seperti itu. Yang penting ganti perangkat nanti bisa Bapak Ibu dicoba. Yang penting akun Gmailnya nanti dengan email biasa Bapak Ibu. Kalau yang ini silahkan nanti dimasukkan email belajar ID-nya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya belum lulus dengan akun Gmail biasa boleh Bapak Ibu. Yang penting mengikuti uji kompetensi. Nanti hasilnya saya sudah bisa mengecek di formnya, seperti itu. Jadi nanti untuk penentuan kelulusan dan mendapatkan sertifikat itu adalah Bapak Ibu menyelesaikan uji kompetensi ini. Kalau sudah bagaimana Bu? Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu bisa ini dibuka ya Bapak Ibu, tugasnya ini uji kompetensinya dibuka. Kalau sudah nanti Bapak Ibu diserahkan, kemudian screenshot hasilnya boleh. Nanti screenshot hasilnya dijapri ke saya boleh, ke Google Classroom ini juga boleh. Serahkan di Google Classroom. Kemudian ditandai sudah selesai, marks as done, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait uji kompetensi? Sepertinya yang itu tidak, tapi tadi ada yang terlupakan. Bagaimana jika tidak punya akun belajar.id? Itu ada yang masih bertanya Mbak Eva. Oh ya, yang tidak punya itu karena bagaimana nggih? Yang belum punya. Kalau kemarin solusi kita kan memakai akunnya yang anak-anak yang sudah lulus. Lah ini mau bagaimana? Untuk yang belum punya akun belajar ID, boleh misalnya pinjam punya temannya yang misalnya tidak mengikuti pelatihan ini, boleh Bapak Ibu. Misalnya yang tidak mempunyai akun belajar ID. Atau nanti dengan akun siswa juga boleh. Tidak. Oh ya, tidak mengikuti juga boleh. Jadi kalau akan tidak mengikuti juga boleh. Nanti boleh japri saya nggih. Misalnya ada yang belum punya akun belajar ID, enggak bisa japri saya. Jadi nanti untuk solusinya nanti saya sampaikan saja karena mungkin banyak yang sudah punya nggih Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu. Silahkan semangat untuk terus belajar dan berkarya. Dan mungkin tadi sudah sebelum ditutup ya bisa foto-foto dulu. Oh iya, biar dibuka foto dulu.
Untuk absen udah ada di chat, mungkin nanti di-share di grup ya Bu Eva ya. Tadi ada yang bertanya. Nanti bisa di-share lagi di grup. Kemudian nanti pertanyaan yang belum dijawab Bu Eva nanti bisa dijawab di grup. Begitu ya. Bapak Ibu semua. Untuk Ibu ada pertanyaan untuk Bu Nuryani? Ada tambahan, maaf. Sampun, sudah. Ya. Berarti bisa ditutup untuk hari ini Bu Eva sama Bu Nur? Foto dulu, Bu. Oh ya. Foto dulu biar foto Bu Eva. Ya, bisa dibuka videonya, dibuka semuanya. Foto bersama. Foto bersama. Silahkan, Bapak Ibu. Videonya dibuka. Ya, ambil posisi yang manis.